Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Ya. Puji Tuhan ya, di di siang ya. Ya, di siang hari yang penuh keberkatan ini kita dapat dipertemukan kembali oleh karena kasih Kristus dan karena kebaikannya yang terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Syukur kepada Allah atas perkenanannya, saya dapat kembali dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita dapat dilihat di layar kita. Kita sama-sama membacanya 2-3 ya. Penyerahan diri kepada Tuhan. 2 kali lagi. Penyerahan diri kepada Tuhan. Sekali lagi. Penyerahan diri kepada Tuhan. Mungkin tema ini adalah sesuatu yang biasa ya didengar oleh setiap kita. Penyerahan diri. Mungkin gak asing lagi kita dengar ya. Sering sekali. Tetapi bagaimana cara yang benar untuk berserah diri kepada Tuhan? Ada banyak orang yang berserah, ini aku Tuhan, ini aku mau melayani, tapi tidak sesuai dengan kriteria Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang mau menjadi maunya Tuhan. Saat ini mari kita belajar berserah diri, memberi yang terbaik sesuai dengan kemauannya Tuhan. Mari sama-sama kita buka dulu Alkitab kita untuk melandasi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur ya Bapak Ibu. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Kita akan membacanya secara bersamanya ketika saya sudah selesai menghitung ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi dengan iman katakan 2, 3 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jelas di sana dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dituliskan di sana di bawah dalam versi terjemahan King James Version. Di sana dituliskan commit your way to the Lord. Ayo sama-sama dengan saya katakan commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. Ya, mungkin agak sulit kita membacakannya ya. Kalau di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, di sana dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berbeda dengan terjemahan yang di bawah ini. Ada yang tahu? Kalau commit your way to the Lord, berarti serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Berbeda kalau yang di dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari kita, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berbeda makna dengan arti yang di bawah versi King James Version tadi. Commit your way to the Lord. Serahkan jalanmu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Di dalam melakukan penyerahan, di dalam melakukan memberi hati kita kepada Tuhan, tentu ada banyak yang harus kita tinggalkan. Di dalam penyerahan ada unsur ketaatan. Di dalam penyerahan ada unsur penundukan Bapak Ibu, Saudara.
Jadi saudara, yang membedakan iman seseorang itu bagaimana cara dia berserah. Kita bisa lihat bagaimana penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Jadi di dalam penyerahan diri ini tidak terlepas yang dari yang namanya dengan penyerahan diri. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh, banyak yang harus kita teladani, di mana mereka berserah diri kepada Tuhan. Ketika mereka berserah diri itu kepada Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang mereka dapatkan. Salah satunya adalah Abraham. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka lahirlah suatu bangsa yang besar. Melalui ia lahir bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Ada lagi, yaitu Nuh. Nuh percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka seisi keluarganya, seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Tidak mengalami yang namanya kebinasaan waktu itu. Waktu air bah turun, mereka tidak binasa karena Nuh, anak dan istrinya, menantunya menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sehingga mereka selamat. Haleluya. Ya, kembali kepada topik kita tadi, yaitu menyerahkan jalan kita kepada Tuhan. Karena dalam terjemahan lain-lain bisa dikatakan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia, serahkanlah hidupku. Ya. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Tuhan suruh kita? Kenapa Tuhan perintahkan kita serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan? Mengapa Tuhan menyuruh kita seperti itu? Untuk berserah. Tujuannya apa sih? Tuhan menyuruh kita berserah, serahkanlah hidupmu, kan? Ada perintah di sana, kan? Ada kalimat perintah, serahkanlah hidupmu. Untuk apa sih menyerahkan kehidupan kita? Kalau di sana ada gambar seseorang, ada tulisan di sana menyerahkan jalan kita kepada Tuhan. Jadi ada alasan yang kuat, ada alasan yang khusus mengapa Tuhan menyuruh kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada alasannya. Boleh next. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9, saya akan membacakan ayat Bapak Ibu. Boleh ditayangkan di slide. Di dalam Yesaya pasal yang ke-8, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Atau boleh salah seorang membacakannya. Yesaya 55 ayat 8 dan ke-9. Gak ada yang mau, biar saya saja ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Boleh tayangkan slide-nya? Di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancangan dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sudah sangat jelas di sana. Rancanganku adalah rancanganmu, bukan rancangan. Sering sekali kita berusaha
dengan apa yang kita miliki, rencana kita yang kita dahulukan. Tapi nyatanya di sana, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Di sana dikatakan selanjutnya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Makanya saya tuliskan di sana, jalan kita itu seperti bumi, jalan Tuhan seperti langit yang sangat tinggi. Ada perbedaan di sana. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi jalan kita itu hanya sebatas hanya di bumi saja. Berbeda dengan jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu sangat tinggi. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya, kata tinggi itu dituliskan di sana, di slide kita ada di sana ya, bisa sama-sama kita perhatikan. Langit dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya, bahasa aslinya ya Bapak Ibu, Syamayim. Syamayim, coba sama-sama dengan saya katakan Syamayim. Yang artinya tak terbatas. Tak terbatas. Sedangkan bumi dalam terjemahan Ibrani-nya Erex, terbatas. Terbatas adanya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya jalan kita itu seperti bumi yang terbatas adanya. Sedangkan jalannya Tuhan itu tak terbatas. Sulit untuk diselami Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu sudah mengerti jalan Tuhan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kembali saya tanyakan, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena kita terbatas adanya. Kita adalah manusia yang terbatas, sedangkan Tuhan yang tak terbatas. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9 tadi, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita. Dia tidak terbatas. Namun di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang Kristen yang hari-hari ini yang coba-coba memilih jalan sendiri. Coba-coba memilih jalan sendiri, tidak lagi jalannya Tuhan. Lagi paling bahaya, ada orang Kristen yang sudah lama mengikut Tuhan, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun telah melayani Tuhan, tetapi tidak mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti jalannya sendiri. Nyaman kok. Jadi jangan coba-coba memilih jalan sendiri. Kita harus mengikuti jalannya Tuhan Bapak Ibu. Sering juga kita berpikir, wah, ini pasti jalannya Tuhan. Kenapa kita katakan ini jalannya Tuhan? Karena ketika saya berjalan, rasanya nyaman kok, rasanya lurus-lurus saja, rasanya ya nggak ada masalah, nggak ada hambatan, nggak ada tantangan. Jangan langsung seperti itu Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwasanya jalanmu itu adalah yang benar.
sudah terbiasa dengan hidup saya. Lalu setiap kita berpikir pasti ini jalan dari Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu jalannya yang enak, jalannya yang lurus-lurus saja, itu belum tentu jalan yang dari Tuhan. Nah sebaliknya, kalau kita mengalami yang namanya banyak tantangan, banyak proses, banyak sekali yang kita alami di dalam kehidupan ini, mungkin itu salah satu dari jalannya Tuhan. Itulah yang membuat kita agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi kita harus mengerti, harus tahu, harus paham jalan Tuhan. Ada karakteristik jalannya Tuhan, nggak sembarangan, bukan semaunya kita. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Ya, jadi kalau kita memiliki uang, memiliki banyak yang ada pada kita, kita tentu bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan yang ini dan itu, ya kan? Kita bisa lah, selama kita mampu, kita bisa mengelilingi seluruh bumi, dari Pelawang sampai ke ujung bumi, dari kutub utara, kutub selatan, bisa saja kita lewati semua, ya kan? Kalau kita masih mampu, ya kan? Selagi kita masih mampu, karena bumi adanya terbatas, Bapak Ibu. Bumi terbatas, sedangkan langit seperti langit tingginya jalan Tuhan itu. Mungkin sekarang banyak manusia yang cerdas, banyak manusia yang pandai. Manusia udah ada yang pernah ke bulan, udah ada yang pernah ke planet Mars, tetapi belum pernah ada manusia yang dapat mengukur tingginya langit. Belum ada manusia yang saya ketahui. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui ada manusia yang sudah sampai ke langit atau dapat mengukur tingginya langit. Seperti itulah jalan Tuhan, tidak terbatas. Sedangkan jalan kita manusia seperti bumi, terbatas adanya, Bapak Ibu. Kekuatan kita itu terbatas adanya. Jadi makanya saudara, jalan kita yang terbatas tadi serahkanlah kepada Tuhan. Jalan kita yang terbatas tadi, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang tak terbatas. Mengapa? Karena di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 31 di sana dikatakan, sebab jalan Tuhan itu sempurna adanya. Sempurna adanya jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi jalan Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Itu yang disingkapkan dalam 2 Samuel. Jadi sudah melewati macam-macam proses, sudah melewati berbagai macam tantangan, hambatan, segala sesuatu, sudah melewati hal-hal yang demikian. Terbukti jalan Yesus sempurna.
adanya. Jadi contohnya ya Bapak Ibu, kita memiliki kalung emas atau cincin emas. Sebelum mereka sempurna, sebelum mereka memiliki atau indah ya, sebelum dijual ya kan, ke pasar-pasar ya kan, tentu mereka sebelum indah harus mengalami yang namanya proses dulu. Dipukul-pukul, dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diharapkan. Gak langsung. Jalan Tuhan itu sudah teruji Bapak Ibu. Makanya di dalam kitab Samuel sempurna jalan Tuhan. Persoalannya sekarang, ada banyak orang yang gak mau jalan Tuhan yang sempurna ini. Ada banyak orang yang gak suka dengan jalan Tuhan yang sempurna ini. Kenapa? Karena di dalam jalan Tuhan yang sempurna ini ada banyak proses, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang kita hadapi ke depannya. Banyak manusia gak suka dengan jalan Tuhan. Orang maunya jalannya ya lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja, gak ada masalah, gak ada apa. Maunya seperti itu ya kan. Makanya ketika Tuhan ada di muka bumi ini, ketika ia berkhotbah di atas bukit, ia sempat berkata di dalam dunia, lagu sekolah minggu, ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jadi ada dua jalan. Kalau ketika Tuhan berkhotbah di atas bukit, bisa dikatakan ada dua jalan. Kalau jalan yang lebar kita pilih, maka kebinasaanlah yang menjadi bagian kita. Jadi kalau kita memilih jalan yang sebaliknya, jalan yang sempit, jalan yang maka kemenangan yang akan menjadi bagian kita. Jadi Tuhan suruh kita serahkan jalan kita kepada Tuhan, serahkan hidupku kepada Tuhan. Tapi sayangnya ya, di dunia ini termasuk kita orang Kristen di dalamnya memilih jalan yang lebar tadi, memilih jalan yang lurus-lurus tadi. Kita salah jalan. Kenapa kita memilih dia? Karena nyaman-nyaman saja ya, kita salah Bapak Ibu. Jadi kita jangan salah memilih jalan tadi, yang walaupun sempit, yang walaupun ya banyak persoalan kita hadapi, ikutilah maunya Tuhan. Kau akan dimampukan. Karena kalau Salomo menuliskan di dalam Amsal ya, Amsal pasal yang ke-14, Amsal pasal yang ke-14, bisa kita baca bersama-sama di ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itulah tadi jalan yang lebar tadi. Ada jalan yang disangka orang lurus, lebar kan? Ya banyak. Wah, tawaran godaan. Kita sangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jelas sekali Raja Salomo menuliskan ayat ini. Makanya di balik yang pahit itu, di balik yang sukar itu, ada jalan Tuhan yang sempurna Bapak Ibu. Di balik kesukaran, di balik persoalan yang kita hadapi, ada jalan Tuhan yang sempurna. Mungkin sempit kehidupanmu, ekonomimu sempit, semuanya ya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Tapi percayalah,
bahwasanya ada jalan Tuhan yang sempurna menanti setiap kita. Haleluya. Jalani prinsip satu kuk. Kalau di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Matius pasal yang ke-28 Matius 11 sorry pantas. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah tubuh yang berpasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi di dalam ayat ini dikatakan serahkanlah, marilah kepadaku. Ada undangan, ada ajakan kepada setiap orang yang berbeban berat, yang letih lesu. Tuhan mengundang kita, marilah datang kepadaku. Karena di sana dikatakan, aku akan memberi kelegaan. Tuhan kasih kelegaan Bapak Ibu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mau memikul buk kita, belajar dari Yesus, maka hasil dari ayat yang ke-30 di sana dikatakan, sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Jadi beban yang berat tadi, beban yang sulit, ya banyak mungkin masalah, persoalan, jalan yang sempit. Di sana dikatakan, jangan dipikul sendiri Bapak Ibu, serahkan sama Tuhan. Marilah kepadaku semua yang ada di sini, serahkan kepada Tuhan. Jangan dipikul sendiri Bapak Ibu, serahkan sama Tuhan. Ada Tuhan yang mau menerima engkau apa adanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita perdengarkan di siang hari ini, mengajak setiap kita Bapak Ibu untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memberi diri kita tetap taat mengikuti jalan Tuhan, sebab jalan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Seperti yang kita lihat tadi di layar, jalan yang lebar itu mungkin mulus semua, lempeng-lempeng jalan kita, tapi bisa saja itu membawa kita kepada kebinasaan. Jadi seperti yang dikatakan Raja Salomo tadi, di balik yang pahit itu ada jalan Tuhan yang sempurna. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menerima undangan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap kita merespon apa yang disampaikan firman Tuhan pada siang hari. Tuhan Yesus memberkati.